Hai guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan lemes dan admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul Jack the Giant Slayer. Film disutradarai oleh sutradara ngetop Bryan Singer yang mengambil kisah dari cerita dongeng Inggris yang biasanya kalian kenal dengan dongeng Jack dan Kacang Ajaib. Ayo, siapa yang pernah dengar dongengnya? Sebelum dimulai filmnya, jangan lupa untuk kalian like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung kami agar tegang selalu. Film diawali dengan Jack, seorang anak petani yang tinggal di suatu desa dalam kerajaan Cloister, terpesona oleh legenda Eric yang diceritakan ayahnya. Eric adalah seorang raja kuno yang mengalahkan pasukan raksasa penyerang dari alam di langit setelah para raksasa dapat turun ke bumi menggunakan biji kacang ajaib. Untungnya, Raja Eric dapat mengendalikan para raksasa dengan mahkota ajaib. Setelah Raja Eric meninggal, sisa biji ajaib dan mahkota itu disimpan dalam peti matinya. Pada saat yang sama, Putri Isabel, keturunan jauh Raja Eric, juga terpesona dengan legenda yang sama. Adegan beralih ke 10 tahun kemudian. Jack udah jadi gede, ganteng, dan tinggal bersama pamannya, bokapnya Wismetong alias meninggal. Jack pergi ke kota untuk menjual kudanya buat bayar BPJS pamannya. Di bioskop kota, Jack melihat Isabel dan terpikat padanya. Lagi nonton sinema, si Isabel diganggu sekelompok penjahat. Jack membela Isabel, dan saat itu pasukan kerajaan datang menjemput Isabel. Penjahat-penjahat itu mana berani melawan. Di sana, Jack mengetahui bahwa Isabel berarti putri kerajaan Cloister. Sementara itu, seorang bangsawan bernama Lord Roderick bersama kacungnya kembali ke ruang kerjanya dan menemukan bahwa seorang biarawan telah merampoknya. Biarawan itu jadi buron nomor 1 di kerajaan. Dalam usaha kaburnya, si biarawan ketemu sama Jack. Dia menawar kuda si Jack dengan beberapa biji kacang ajaib yang dia curi dari Roderick sebagai jaminan untuk kuda Jack. Kembali ke istana, Isabel bertengkar dengan ayahnya, Raja Bramwell. Isabel tuh bete di istana terus dan ingin menjajahi kerajaan. Tetapi Raja Bramwell ingin dia tinggal dan menikahi Roderick. Makin bete abis si Isabel, dijodohin sama laki-laki yang 2 kali umurnya. Di saat yang sama, paman Jack menegurnya karena menjual kuda demi biji kacang. Lu tuh bego banget sih Jack, gitulah kira-kira. Paman Jack melemparkan kacang ke lantai dan meninggalkan rumah. Bertekad untuk hidup bebas, Isabel menyelinap keluar dari istana. Namun, karena tuh malam hujan, Isabel mencari perlindungan dari sebuah rumah. Ternyata itu rumahnya si Jack. Well, come in, please. Rumah Jack bocor, maklum, golongan miskin kan. Air dari bocor mengenai salah satu biji kacang yang jatuh tadi siang. Ajaibnya, biji kacang itu langsung berakar dan tumbuh menjadi batang kacang yang gede banget. Sampai-sampai rumah Jack terangkat ke langit. Isabel yang masih di dalam rumah terbawa sampai atas langit. Sementara Jack jatuh dan pingsan. Paginya,
Jack siuman dan ditemukan oleh Raja Bramwell beserta seluruh pasukan yang sedang mencari putrinya. Jack memberitahu mereka kalau Isabel terangkat ke langit. Akhirnya, Raja memerintahkan Jack dan Roderick beserta kacungnya untuk memanjat batang pohon besar itu untuk mencari Isabel. Raja juga menunjuk pemimpin ekspedisi, yaitu Elmond dan Crow, serta beberapa pasukan untuk membantu mereka. Saat mereka mendaki, Roderick dan kacungnya memotong tali pengaman dengan sengaja dan membunuh beberapa kesatria. Udah ketahuan nih di sini pemeran jahatnya tuh si Roderick kan guys. Di puncak batang pohon itu, mereka menemukan suatu daratan besar di langit. Ini mah persis kayak lagu Katon Bagaskara nih, Negeri di Awan. Sebelum mengelilingi daerah itu, Roderick secara paksa mengambil biji kacang yang tersisa dari Jack. Namun, Jack dengan skill malingnya menyimpan satu untuk dirinya sendiri. Jalan menjadi bercabang. Tim akhirnya terbagi menjadi dua. Tim 1 berisi Jack, Elmond, dan Crow. Tim 2 berisi Roderick, kacungnya, dan 1 orang pasukan. Tim Jack dijebak oleh seorang raksasa. Raksasa itu membawa Elmond dan Crow sebagai tahanan. Sementara Jack berhasil kabur dan mengikuti raksasa itu. What was that? Sementara itu, Roderick dan kacungnya membunuh 1 orang pasukan yang bersama mereka. Karma tuh ada. Mereka bertemu dengan 2 raksasa. Yang satu memakan kacungnya Roderick. Tetapi sebelum yang satunya lagi mau makan si Roderick, Roderick mengeluarkan sesuatu dalam tasnya. Isabel yang ditahan oleh para raksasa dan diinterogasi oleh pemimpin raksasa yang berkepala 2 bernama Valen. Valen menanyakan bagaimana cara Isabel bisa mencapai ke daerah langit, namun Isabel nggak mau kasih tahu. Isabel dibawa ke aula dan dipertontonkan ke banyak raksasa. Di sana, Isabel bertemu Elmond dan Crow yang ditahan juga. Crow diinterogasi Valen, namun dia tetap diam. Valen membunuh Crow. Saat Valen bersiap untuk membunuh tahanan yang lain, Roderick masuk. Ternyata, Roderick memiliki mahkota ajaib Raja Erik dan dia mengendalikan para raksasa dengan mahkota itu. Dia menyatakan diri sebagai raja para raksasa dan memberi perintah agar para raksasa menyerang kerajaan Cloister saat nanti pagi. Jack menyelinap ke dapur salah satu raksasa yang bersiap memasak Elmond dan Isabel sebagai roti selimut babi. Hampir terpanggang, namun Jack dapat menyelamatkan Elmond dan Isabel dengan membunuh raksasa itu menggunakan pisau dapur di sana. Throw me down! Oh, skin and bone. Roderick menemukan tubuh raksasa yang mati dan memerintahkan suara raksasa untuk menjaga pohon batang kacang agar Jack dan Isabel gak bisa turun ke bumi. Bener aja, Jack, Isabel, dan Elmond menuju pohon kacang. Mereka berhasil mengelabui si raksasa penjaga pohon kacang dengan menggunakan sarang lebah. Raksasa itu pun mati jatuh ke bumi.
Jack dan Isabel segera turun, tapi Elmond tetap di sana untuk menghadapi Roderick. Melihat raksasa jatuh dari langit, Raja Bramwell dengan berat hati memerintahkan pasukan untuk menebang pohon kacang agar para raksasa lainnya tidak dapat turun. We cut it down! Roderick dan para raksasa berhasil mencapai pohon kacang untuk turun ke bumi. Elmond mencegatnya dan bertarung 1 lawan 1 bersama Roderick. Elmond berhasil membunuh Roderick, tetapi gagal mengambil mahkota ajaibnya dari tangan si raksasa Velen. Sementara itu, pohon berhasil ditebang. Elmond terpaksa loncat ke pohon dan melarikan diri sebelum ambruk. Jack, Isabel, dan Elmond selamat dari kejatuhan setelah pohon kacang tumbang. Isabel bertemu kembali dengan ayahnya dan berpisah dengan Jack. Semua orang siap kembali ke rumahnya masing-masing. Velen berhasil mendapatkan sisa biji kacang ajaib dari mayat Roderick. Dia menggunakan biji itu untuk membuat jalan turun baru menuju bumi. Semua raksasa pun akhirnya turun ke kerajaan Cloister. Jack melihat hal itu. Dia dengan kudanya mengejar rombongan raja untuk memperingatkan bahwa para raksasa turun ke bumi. Para raksasa mengejar mereka. Elmond mengisi parit istana dengan minyak dan membakarnya guna melindungi istana. Raksasa Velen jatuh di dalam parit itu. Para raksasa lain terus membombardir istana. Raja dan Elmond berusaha mempertahankan penyerangan dari dalam istana. Aren't you hungry? So what did you find out of there? Saat pengepungan berlanjut, Velen berhasil masuk ke dalam istana melalui bawah parit. Dia mengejar Jack dan Isabel. Velen akhirnya dapat menangkap Jack dan Isabel. Tetapi, Jack melempar biji kacang terakhir ke tenggorokan Velen dan menyebabkan batang kacang merobek tubuhnya. Who are you? Try not to keep going down. Jack mengambil mahkota ajaib dari tangan Velen dan mengendalikan raksasa lainnya. Kerajaan Cloister pun selamat. Film diakhiri dengan Jack dan Isabel yang sudah menikah dan menceritakan kisah raksasa kepada anak-anak mereka. Seiring berjalan waktu, mahkota ajaib dibuat menjadi mahkota St. Edward dan diamankan di Menara London hingga saat ini. Demikian alur cerita film Jack the Giant Slayer. Moral yang dapat diambil dari film ini simple guys. Jangan sembarangan makan kacang, oke? Jangan lupa untuk berikan like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur kisahnya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys.